Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan di dalam buku ini bahwa pada saat orang tersebut mengkonsumsi jeruk yang pertama, maka nilai kepuasan yang diterima sangat tinggi. Di sini gambarannya adalah 20. Sebesar 20 utilitas, sehingga tambahan nilai guna dari konsumsi pertama tersebut juga sebesar 20 utilitas. Tapi ketika konsumsi yang kedua, tambahannya yang diterima masih tinggi. Dan yang terakhir, ketika yang terakhir di sini, ketika barang atau jasa yang dikonsumsi itu semakin tinggi, maka nilai gunanya negatif. Contohkan bahwa ketika jumlah jeruk yang dimakan itu 10, maka nilai guna yang diterima di dalam nilai guna marginalnya, maka di sini min 5. Jadi seperti itu. Kemudian kita lihat pada kurva di halaman 91 itu menunjukkan nilai guna total dan nilai guna marginal. Gambarannya seperti itu, adik-adik. Jadi bisa dilihat pada halaman 91. Di sini bahwa antara kuantitas dan nilai guna itu menunjukkan grafik yang cenderung ketika yang dikonsumsi satu jeruk, maka grafik menunjukkan utilitasnya tinggi, tingkat kepuasannya tinggi. Tetapi ketika barang yang dikonsumsi itu semakin banyak, maka tingkat kepuasannya semakin rendah. Bahkan pada nilai guna marginalnya adalah negatif. Jadi begitu adik-adik. Kita lanjut pada memaksimalkan utilitas. Di sini setiap orang akan berusaha memaksimalkan utilitas atau nilai guna yang diperoleh. Ini penting sebagai salah satu asumsi yang dipakai dalam analisis tentang nilai guna. Jadi di sini setiap orang akan berusaha memaksimalkan utilitas atau nilai guna. Hal itu penting sebagai salah satu asumsi yang dipakai dalam analisis tentang nilai guna atau utilitas total atau utilitas marginal. Menentukan kapan seseorang akan mencapai nilai guna yang maksimal tidaklah sukar jika barang yang dikonsumsi hanya satu jenis barang saja. Jadi ketika kita akan dapat mengukur tingkat utilitas atau nilai guna seorang konsumen ketika dia hanya mengkonsumsi satu barang yang sejenis saja. Maaf adik-adik, ada sahabat yang lewat. Aduh, dia lama nggak pulang. Jadi kita dapat mengukur tingkat kepuasan daripada utilitas atau nilai guna itu pada saat seorang konsumen hanya menggunakan satu jenis barang atau jasa.
namun akan menjadi lebih sukar jika barang yang dikonsumsi lebih dari satu jenis barang. Jadi akan sukar mengukurnya bagaimana ketika seseorang konsumen ketika dia menggunakan berbagai jenis barang yang berbeda. Berbagai barang yang berbeda. Maaf adik-adik, ini ada sahabat mengganggu. Kerumitan itu muncul dari perbedaan harga dari masing-masing jenis barang. Jika harga setiap jenis barang sama, maka kepuasannya akan dapat dengan mudah diukur. Tetapi ketika dari barang dan jasanya nilainya atau harganya berbeda, maka akan sulit diukur. Sebagai contoh di sini dikatakan, jika kita mengkonsumsi dua jenis barang, yaitu pakaian dan makanan. Misalkan unit makanan yang keempat dan unit pakaian yang kedua memberikan nilai guna yang marginal, yang sama, maka tingkat konsumsi 4 unit makanan dan mengkonsumsi 2 unit pakaian akan memberikan tingkat kepuasan yang paling maksimal. Maaf adik-adik, di buku ini kita menafsirkan pakaian ini dikonsumsi ya, karena ini dalam bahasa ekonomi mengkonsumsi. Namun pada kenyataannya harga barang itu berbeda-beda, sehingga pemisahan di atas tidak bisa digunakan untuk barang yang harganya berbeda. Jadi kita tidak dapat mengukur pada barang